Selamat siang anak-anak sekalian, selamat bertemu dalam pelajaran fisika. Kali ini kita memasuki LKPD 3 tentang konversi satuan. Pada LKPD ini Ibu hanya akan menilai aspek pengetahuan, sehingga di sini Ibu hanya punya satu indikator pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan belajar kita, yaitu mengkonversi satuan. Nah, sebelum kita maju ke materi, Ibu mau flashback dulu tentang kegiatan kalian pada LKPD 2 kemarin. Ya, kalian ditugaskan untuk melakukan pengukuran meja di rumah kamu dengan menggunakan alat ukur seperti mistar. Nah, di sini Ibu mau menekankan bahwa pada alat ukur yang sama itu tidak hanya tertera satu satuan saja. Jadi misalnya pada mistar ada sentimeter, ada inci, ada juga milimeter. Nah, selain mistar sebenarnya ada juga alat ukur lain, misalnya massa. Kita mengukur pakai neraca. Pada neraca juga tidak hanya tertera satu satuan saja. Ada kilogram, ada juga gram. Nah, selain itu ada juga jam. Nah, ini mengukur waktu. Pada jam sendiri tidak hanya satu satuan saja. Ada jamnya, ada menitnya, dan ada detik. Nah, bagaimana hubungan antara jam, menit, detik, atau kilogram ke gram, atau sentimeter ke inci, inci ke sentimeter, atau sentimeter ke milimeter? Itu kita akan pelajari pada LKPD 3 ini. Oke, kita akan kembali. Nah, untuk bisa mengkonversi satuan, Ibu akan menghantar kalian untuk memahami dan menguasai bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu ada yang berpangkat positif, ada juga yang berpangkat negatif. Nah, untuk pangkat positif, di sini Ibu hanya ambil 10 berpangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya saja. Nah, untuk 10 pangkat 1 itu nilainya sama dengan 10. 10-nya 1 kali. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10, diulangi 2 kali. 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10, 1000, dan seterusnya. Jadi ini harus dikuasai. Harus dikuasai bahwa 10 pangkat 4 itu 10.000. Nah, selain bilangan berpangkat positif, ada juga pangkat negatif. Nah, lawan dari 10 pangkat 1 itu adalah 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 kalau kita rubah ke bilangan pecahan, maka 10 pangkat min 1 kita akan pindahkan dari pembilang menjadi penyebut. Kenapa di sini Ibu sebut pembilang? Karena 10 pangkat min 1 itu harusnya per 1. Tetapi tidak biasa ditulis ya kalau per 1. Jadi kalau kita merubah ke bilangan pecahan, maka 1 per 10 pangkat positif 1. Tanda negatif sudah berubah. Nah, 10 pangkat 1 itu adalah 10. Maka sama dengan 1 per 10. 1 dibagi 10 itu sama dengan 0,1. Perhatikan angka desimal, satu angka di belakang koma. Kemudian untuk 10 pangkat min 2, maka kita rubah 1 per 10 pangkat positif 2. 10 pangkat positif 2 itu adalah 100. Maka di sini kita tulis 1 per 100. Atau dalam bilangan desimal 0,01. Berikut 10 pangkat min 3 sama dengan 1 per 10 pangkat positif 3. 10 pangkat positif 3 itu adalah 1000.
maka 1/1000 sama dengan 0,001. Dan seterusnya ya. Kalau ini lebih gampang, kita lihat saja. Ini per 10, nolnya hanya 1, berarti 0,1. Ini per 100, nolnya hanya 2, berarti 0,01. Ada 2 angka di belakang koma. Begitu pula 1/1000, 0,01. Nah, ini kebetulan yang di atas adalah 1. Nah, bagaimana kalau bilangan pecahan lain dirubah menjadi angka desimal? Ibu beri contoh misalnya 2/100. Ya, Ibu besarkan lagi 2/100. Maka kita bisa rubahnya menjadi 0,02. Nah, ini dibaca 2/100. Oke, misalnya 2/1000. Maka yang kita tulis adalah 3 angka di belakang koma, 0,002. Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau 20/1000? Maka sama dengan, kita sederhanakan dulu, 20/1000. Di pembilangnya ada 1 nol, di penyebutnya ada 1 nol. Maka kita bisa saling menghilangkan. Pecahannya kita sederhanakan menjadi 2/100. Sehingga angka desimalnya menjadi 0,02. Ya, sama juga ketika pembilangnya Ibu rubah misalnya 5/10. Maka hasilnya adalah 0,5. Satu angka di belakang koma. Ya, oke. Yang berikut misalnya 25/100. Maka sama dengan 0,25. Sorry, Ibu ralat. 0,25. Nah, ini catatan kalau kita mau membaca bilangan desimal, maka angka yang ada di bagian kanan angka desimal, tanda koma, itu dibaca satuan, jadi 0,25 ya. Oke, misalnya 35/1000. Ya, 35/1000. Maka sama dengan ya 35/1000. Maka sama dengan 0,035. Ya, kita bacanya 0,035. Jangan 0,035, itu keliru ya. Jadi membaca angka desimal itu harus dieja. Oke, cukup sampai di sini. Kita akan kembali ke materi. Kita mulai melakukan konversi satuan. Nah, untuk LKPD 3 kita akan melakukan konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Hanya ada 3 ya. Untuk besaran yang lain nanti di jenjang selanjutnya. Oke, untuk konversi panjang, kita harus menghafal tangga konversi. Awalan satuan yang ada pada tangga konversi. Kalau di SD, kalian sudah menghafal dengan menggunakan jembatan keledai. Jadi Ibu minta kalian harus mengingat kembali tentang awalan satuan yang ada pada jembatan keledai. Oke, sekarang Ibu akan mengulang kembali. Untuk yang paling puncak adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, biasanya disimbol dengan km, hm, dam, mdm, cm, dan mm. Ini harus dihafal dia punya simbolnya ya. Jadi tidak perlu tulis yang panjang. Aturannya juga sama, Ibu tidak merubah karena sudah jadi ketetapan. Kalau kita naik tangga, berarti kita bagi. Kalau kita turun tangga, berarti kita kali. Nah, baginya berapa? Tergantung dari
pangkat yang ada di sini. Ini kita bisa lihat bahwa kilometer saja, berarti itu pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 berpangkat 1 seperti ini, maka naik satu tangga kita bagi dengan 10. Naik 2 tangga kita bagi dengan 10 pangkat 2 atau 100. Naik 3 tangga kita bagi dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Begitu pula dengan turun. Turun 1 tangga kita kali dengan 10. Turun 2 tangga kita kali dengan 100. Turun 3 tangga kita kali dengan 1000. Maka dari pernyataan itu kita boleh menyimpulkannya dalam satu rumus saja, yaitu 10 pangkat N dengan N sendiri adalah jumlah tangga naik ataupun turun. Ya. Oke, untuk lebih memahami kita akan menuju ke contoh soal yang ada di samping ya. Oke, yang pertama 50 km sama dengan titik-titik meter. Nah, kita lihat kita berasal dari mana dan mau kemana. Nah, di sini kita dari kilometer mau ke meter. Berarti kita turun. Turunnya berapa tangga? Cara hitungnya 1, 2, 3. Ingat hitungnya begitu. Jangan hitung 1, 2, 3, 4. Berbeda. Ini keliru. Jadi hitungnya Ibu ulangi 1, 2, 3. Berarti 3 tangga. Nah, kalau 3 tangga berarti N-nya kita ganti dengan 3. Berarti kita lanjutkan, angka ini 50 berarti 50 dikali 10 pangkat N yang kita sudah ganti menjadi 3. Satuannya tidak perlu lagi kilometer, kita sudah rubah berarti meter di sini. Kemudian 50 kali 10 pangkat 3 tadi di atas adalah 1000. Berarti 50 itu kita kali dengan 1000 meter sama dengan 50 meter. Atau boleh dirubah menjadi bilangan berpangkat 5 dikali 10 pangkat 4. Karena 50.000 itu 5 dikali 10.000 yang merupakan 10 pangkat 4. Jangan lupa ditulis satuannya. Ingat dalam menyelesaikan soal fisika, itu yang diselesaikan bukan hanya angka, tetapi satuannya juga. Ya. Jadi ada angka, ada satuannya. Kemudian untuk nomor 2. Soalnya adalah 1200 meter kita bawa ke kilometer. Berarti kita dari meter, kita mau ke kilometer, berarti tangganya naik. Nah, naiknya berapa? 1, 2, 3. Berarti naiknya 3. N-nya kita ganti dengan 3. Jadi 1200 dibagi 10 pangkat 3 yang adalah 1000 sama dengan 1200 dibagi 1000 sama dengan 1,2 km. Oke, soal lain bisa dalam bentuk cerita. Nah, di sini kita punya soal, Farel membeli pita sepanjang 4 meter. Pita tersebut digunakan untuk menghias kado sepanjang 250 cm dan sebagian dibagikan kepada adiknya sepanjang 50 desimeter. Pita Farel yang tersisa adalah titik-titik sentimeter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus samakan dulu satuannya. Karena nanti kalau ada pengurangan atau penjumlahan, pastikan bahwa semuanya harus pada satuan yang sama. Maka untuk menyelesaikan ini kita akan buat satu persatu. Kita akan mengkonversi pita yang dibeli Farel dalam 4 meter. Kita mau bawa ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter berarti turunnya 1, 2 tangga. 2 tangga tadi 10 pangkat 2 adalah 100. Maka 4 kali 100 cm sama dengan 400 cm.
Berikut pita yang digunakan untuk membuat kado adalah 250 cm. Ya, sudah dalam bentuk satuan sentimeter sehingga kita hanya menyalin saja. Yang berikut adalah pita yang diberikan kepada adik sepanjang 5 desimeter. Maka dari sini kita akan merubah 5 desimeter ini menjadi berapa sentimeter. Kita lihat di tangga konversi dari desimeter ke sentimeter itu adalah turun satu tangga sehingga kita kali dengan 10. Maka di sini 5 dikali 10 cm sama dengan 50 cm. Nah, jika semua satuannya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan saja. Sisa pita farel adalah 400 cm dikurangi 250 cm dikurangi 50 cm sama dengan 100 cm. Oke, jadi ini adalah beberapa soal tentang konversi panjang. Nah, berikut untuk satuan panjang, ada juga satuan yang sering terdengar di kehidupan sehari-hari atau digunakan ya. Nah, misalnya mil, panjang jalan sekian mil misalnya. Nah, perlu diketahui bahwa 1 mil itu sama dengan 1609,344 meter. Nah, inci misalnya, ada juga pada Mister kemarin ya. 1 inci itu nilainya sama dengan 2,54 cm. Oke, jadi ini yang harus diketahui sehingga ketika ada soal bisa dikonversikan. Oke, kita lanjut ke yang berikut adalah konversi satuan massa. Untuk satuan massa itu aturannya sama dengan konversi panjang. Awalan satuan pada setiap tangga juga sama, kilo, hekto, deka sampai ke mili, hanya yang berubah adalah bagian belakangnya ya. Untuk panjang meter, maka untuk massa adalah gram. Nah, ketika naik satu tangga, itu kita tetap bagi 10, turun satu tangga, kita tetap kali 10. Karena berpangkat 1 ya. Ini sama dengan kilogram pangkat 1, hektogram pangkat 1, dan seterusnya. Sehingga rumusnya juga tetap di sini 10 pangkat N. Kita langsung ke contoh soal saja. 5 kilogram sama dengan titik-titik gram. Nah, berarti kita dari kilogram ke gram. Nah, turunnya 3 tangga ya, kita hitung 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 10 pangkat 3 gram sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Masih gampang ya. Oke, kita lanjut yang berikut 1500 gram. Berarti kita dari sini sama dengan titik-titik kilogram. Berarti kita mau ke atas. Tangganya naik. Naiknya 1, 2, 3. Berarti N-nya kita ganti dengan 3. Sehingga 1500 dibagi 10 pangkat 3 kilogram. Sama dengan 1500 dibagi 1000, hasilnya adalah 1,5 kg. Berikut soal dalam bentuk cerita. Ya, kita baca, sebuah mobil box membawa 4 karung beras dengan berat yang berbeda. Karung pertama memiliki bobot 2,4 kuintal. Karung kedua beratnya adalah 60 kg. Karung ketiga berbobot 0,3 ton serta karung keempat
memiliki berat 1000 ons. Maka hitunglah keseluruhan berat beras yang ada pada mobil box tersebut dalam hitungan kilogram. Ya, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus mengkonversikan semua nilai dalam satuan kilogram. Nah, selain satuan yang ada pada tangga konversi, Ibu juga memberikan satuan lain seperti misalnya 1 ton. Ini juga satuan massa ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Selain ton ada kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 slug itu sama dengan 14,59 kilogram. 1 ons sama dengan 0,1 kilogram. 1 pon sama dengan 0,4536 kilogram. Nah, Ibu lihat di beberapa buku itu biasanya 1 pon itu ditulis setengah atau 0,5 ya. Oke, ini tergantung ya. Kalau di soal dikasih 0,5 maka pakai 0,5. Tetapi realnya adalah 0,4536. Nah, satu catatan dari Ibu, kalau kita membaca angka desimal, maka angka yang ada pada bagian kanan ini itu adalah dibaca satuan. Seperti 0,4536. Ya, jadi itu yang benar. Yang tidak benar adalah 0,4536. Itu yang keliru ya. Atau misalnya di atas 14,59. Jadi jangan membaca 14,59, itu keliru. Ya. Jadi tolong nanti bisa diterapkan dalam membaca angka. Oke, kita lanjut ke soalnya. 1 karung yang pertama itu bobotnya adalah 2,4 kuintal. Nah, kita tahu tadi 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Maka 2,4 dikali dengan 100 kilogram hasilnya adalah 240 kilogram. Karung kedua berisi 60 kilogram. Maka kita tidak perlu konversi lagi ya, karena sudah dalam satuan kilogram. Karung ketiga itu bobotnya adalah 0,3 ton. Nah, 0,3 ton, 1 ton 1000 kilogram, berarti 0,3 dikali dengan 1000 kilogram. Nah, untuk cara cepatnya, rubah 0,3 itu bisa dirubah menjadi 3/10. Ya, 3/10 dikali dengan 1000. Ya, sama dengan 1000 ini yang ada di pembilang dibagi dengan 10, berarti tinggal 100. Sehingga 3 dikali dengan 100 sama dengan 300. Ya. Nah, jadi tidak perlu membuat cakaran ke bawah. Nah, boleh tinggal memilih mana yang lebih cepat. Kemudian karung keempat itu berisi 1000 ons. Nah, 1000 ons. Nah, perlu diketahui bahwa 1 ons itu setara dengan 1 hektogram. Ya. Jadi dia ada di sini. Ini setara dengan 1 hektogram. Sehingga kita boleh merubahnya 1000 ons itu sama dengan 1000 hektogram. Ya. Sekarang kita mau bawa 1000 hektogram. 1000 hektogram ini mau kita bawa ke kilogram. Nah, hektogram ke kilogram itu naiknya 1 tangga. Ya, berarti
kita akan bagi dengan 10. Maka 1000 dibagi dengan 10 itu sama dengan 100. Tinggal kita coret 0 saja, sama dengan di sini tinggal 100, di sana tinggal 1, 100 bagi 1 sama dengan 100 kg. Nah, kalau semua sudah dalam satuan kilogram, kita tinggal jumlahkan saja. 240 tambah 60 tambah 300 ditambah 100 hasilnya adalah 700 kg. Oke, semoga bisa membantu. Kita lanjut ke besaran yang berikut adalah besaran waktu. Nah, untuk menyatakan besaran waktu, ada beberapa satuan yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sekon atau nama lainnya detik, kemudian menit, kemudian jam, hari, bulan, tahun, triwulan, caturwulan, semester, tahun, windu, lustrum, dasawarsa, abad, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa konversi dari satuan waktu. Bisa dilihat 1 menit itu sama dengan 60 detik atau sekon. 1 jam 60 menit atau 3.600 detik. Nah, 3.600 itu diperoleh dari 60 dikali 60 sama dengan 1.600 detik. Dan seterusnya, 1 hari ada 24 jam. 24 jam kira-kira berapa menit dalam 1 hari? 24 itu dikali dengan 60. Hasilnya adalah 1440. Nah, kalau mau dibawa ke sekon, 1 menit 60 detik, maka 1440 dikali 60 hasilnya adalah 86.400 sekon. Nah, selain itu, juga ada istilah 1 abad. 1 abad itu berarti 100 tahun. 1 dasawarsa, 10 tahun ya. 1 lustrum, 5 tahun. 1 windu, 8 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. 1 semester ada 6 bulan. 1 caturwulan ada 4 bulan. 1 triwulan ada 3 bulan. Ya, ini harus dikuasai betul beberapa satuan untuk besaran waktu. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah 5 jam. 5 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, kita lihat di sini 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau 5 jam, 5 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 300 menit. Yang kedua, 0,5 hari. 0,5 hari sama dengan berapa jam? Kita lihat hari ke jam. 1 hari adalah 24 jam. Berarti 0,5 dikali 24 jam. Hasilnya adalah 12 jam. Sehingga 0,5 hari atau setengah hari itu sama dengan 12 jam. Ya, kita ke nomor 3. 120 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, ini terbalik ya. Oke. Tadi di sini dikatakan bahwa 1 menit itu 60 detik. Nah, ini bisa diartikan sebagai 1 dikali 60. Ya. Sehingga kalau misalnya dibalik, 1 detik atau sekon itu sama dengan 1 dari sini, kita balik dia menjadi pembagian bagi 60 menit. Sehingga 120 detik itu sama dengan 120 dibagi 60 menit. Hasilnya adalah 2. Berikut nomor 4, 36 bulan itu sama dengan berapa tahun?
Nah, sama halnya dengan di sini. 1 tahun itu sama dengan 1 kali 12 sama dengan 12 bulan. Sehingga dibalik, kalau misalnya 1 bulan, maka sama dengan 1 dari sini kita bagi lawan dari perkalian bagi 12 tahun. Sehingga untuk nomor 4, 36 bulan, maka 36 dibagi dengan 12 tahun sama dengan 3 tahun. Oke, yang berikut soalnya dalam bentuk cerita. Upacara apel bendera memperingati HUT RI yang ke-76 di halaman SMPS Katolik Mater Inviolata berlangsung selama 60 menit. Setelah itu dilanjutkan resepsi tos kenegaraan ala Mater kurang lebih 120 menit. Nah, lamanya seluruh rangkaian acara tersebut jika dinyatakan dalam satuan jam adalah nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita merubah semuanya dalam bentuk jam ya, dalam satuan jam. Nah, di sini apel bendera berlangsung 60 menit. Nah, 60 menit dibawa ke jam. Berarti tadi 1 jam sama dengan 1 kali 60 menit. Maka untuk 1 menit kita bisa hitungnya menjadi 1 dibagi 60 jam. Ya. Sehingga kalau 60 menit dibawa ke jam, maka 60 dibagi dengan 60 jam sama dengan 1 jam. Lanjut lagi. Acara resepsi selama kurang lebih 120 menit. Maka 120 dibagi dengan 60 jam hasilnya adalah 2 jam. Sehingga lamanya seluruh rangkaian acara tersebut adalah 1 jam tambah dengan 2 jam resepsi sama dengan menjadi 3 jam. Ya, itu adalah konversi konversi waktu. Nah, untuk tingkat SMP kita ada pengembangan ke konversi luas. Ya, konversi luas. Nah, untuk konversi luas itu sebenarnya lanjutan dari konversi panjang. Kalau di konversi panjang tadi, kita lihat bahwa dari kilometer sampai milimeter itu satuannya berpangkat 1 atau tidak biasa ditulis ya. Ini kilometer pangkat 1, hektometer pangkat 1 dan seterusnya. Sedangkan di luas perbedaannya adalah dari kilometer sampai milimeter itu dipangkatkan 2 atau dibaca kilometer persegi. Hektometer persegi atau sering dikenal dengan hektar. Dekameter persegi, meter persegi. Nah, kalau pangkat 2 berarti naik 1 tangga itu kita sudah bagi dengan 100. Turun 1 tangga kita kali dengan 100. Naik 2 tangga kita kali dengan 100 kali 100 sehingga 10.000. Turun 2 tangga kita kali dengan 10.000. Nah, sehingga untuk menyederhanakan angka yang panjang, Ibu akan merubah rumusnya menjadi 10 pangkat 2N. Nah, sama seperti tadi, N ini adalah jumlah tangga naik atau tangga turun. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, 50 meter kuadrat sama dengan titik-titik sentimeter kuadrat. Ya, 50 meter kuadrat dibawa ke sentimeter kuadrat. Kita akan hitung dari meter ke sentimeter. 1, 2, turunnya 2 tangga. Berarti N-nya kita ganti dengan 2.
Sehingga di sini Ibu tulis 50 kali 10 pangkat 2 kali N. N-nya kita ganti 2. Berarti 10 pangkat 2 kali 2 cm persegi. Sehingga 50 dikali 10 pangkat 4 cm kuadrat. 10 pangkat 4, ini ingat di awal tadi ya, di bagian pertama tadi, itu 50 dikali 10.000 cm pangkat 2, hasilnya adalah 500.000 cm pangkat 2. Oke. Yang berikut 15.000, 15.000 dibawa meter kuadrat, dibawa ke kilometer pangkat 2. Ya, kuadrat atau pangkat 2 atau persegi. Nah, 15.000 kita bawa dari meter ke kilometer sehingga naiknya 1, 2, 3. Nah, berarti N-nya kita ganti dengan 3. Naik berarti dibagi, sehingga 15.000 dibagi 10 pangkat 2 kali 3 N ya. Oke, 10 pangkat 2 kali 3 jadinya 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 tadi di awal itu sama dengan 1 juta. Ya, 1 juta. Sehingga 15.000 dibagi dengan 1 juta hasilnya adalah 0,015 km kuadrat. Ya. Jadi ini bisa disederhanakan sebenarnya sama dengan ini 3 nol dicoret, di sebelahnya juga dicoret 3 nol. Sehingga hasilnya bisa disederhanakan menjadi 15 dibagi dengan 1000. Nah, 15 per 1000 itu sama dengan 0,15 seperti tadi di awal tadi. Oke. Bisa Oke. Ini adalah konversi luas. Sekarang kita ke konversi satuan volume. Nah, ini juga lanjutan dari konversi luas. Kalau luas tadi pangkat 2 atau kuadrat atau persegi, maka untuk volume ini dipangkatkan 3 atau kita baca kubik. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan liter. Jadi kemudian sentimeter pangkat 3 atau kita kenal dengan mililiter atau juga cc. Ini setara ya. Ini juga setara. Kemudian milimeter kubik. Nah, kalau dikonversi luas itu naik satu tangga kita bagi dengan 100, maka dikonversi volume kita bagi dengan 1000. Begitupun turun satu tangga dikali dengan 1000. Nah, turun 2 tangga berarti 1000 kali 1000 sudah 1 juta ya. Angkanya nolnya terlalu banyak sehingga kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 3 kali N, dengan N adalah jumlah tangganya. Nah, kita tuliskan di samping soalnya 5 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Nah, kita lihat dari meter kubik kita bawa ke desimeter kubik atau liter. Turunnya satu tangga, berarti dikali ya. Dikali turunnya satu tangga berarti N-nya 1. Berarti di sini 5 dikali 10 pangkat 3 kali 1 cm kubik. Sorry, ini desimeter ya. Desimeter. Nanti Ibu akan rubah. Oke.
Ya. Oke, sehingga 3 dikali 1 itu sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Sehingga 5 dikali 1000 sama dengan 5000 desimeter pangkat 3. Ya, oke. Kemudian untuk nomor 2, 15.000 mm pangkat 3 sama dengan titik-titik sentimeter pangkat 3. Nah, 15.000 mm pangkat 3 kita bawa ke sentimeter pangkat 3. Berarti dari milimeter pangkat 3 dibawa ke sentimeter pangkat 3. Naiknya satu tangga. Berarti N-nya 1. Sehingga 15.000 dibagi 10 pangkat 3 kali 1 cm pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 ya. Sehingga 15.000 dibagi 1000 itu sama dengan 15 cm pangkat 3 atau cm kubik. Baik, untuk bagian terakhir pada LKPD ini, Ibu mencoba untuk menambahkan beberapa awalan satuan selain daripada awalan satuan yang ada pada tangga konversi yang sudah kita pelajari mulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, sebenarnya untuk tangga konversi ini bisa diperpanjang seperti tampak pada gambar ini ya. Jadi di atasnya kilometer sebenarnya masih ada awalan satuan yang lebih besar. Sedangkan di bawahnya milimeter masih ada awalan satuan yang lebih kecil. Nah, Ibu kasih contoh misalnya, sekarang ini pasti kamu sering mendengar kata giga. Mega, berapa megabyte, berapa gigabyte data kamu misalnya. Atau kalau misalnya kita berhubungan dengan makhluk hidup yang ukurannya kecil, bakteri, virus misalnya, pasti kita sering sekali mendengar ukuran nano, ukuran mikro. Nah, ini sebenarnya awalan satuan sebagai tambahan yang harus kita ketahui. Kalau di SD kalian hanya belajar dari kilometer sampai milimeter, maka di SMP kita coba mengembangkan itu ya. Oke. Nah, di sini kebetulan Ibu ambil patokannya adalah satuan besaran panjang, maka ini meter ya. Bisa diganti sebenarnya pakai byte misalnya. Sehingga bisa dibaca misalnya kilobyte, megabyte, gigabyte, dan juga beberapa besaran lainnya. Ini bisa berubah. Nah, di sini Ibu jelaskan pakai meter saja. Kita lihat di sini tadi dari atas adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sebenarnya di atas kilometer itu masih ada megameter, kemudian gigameter, terameter, petameter, dan juga eksameter ya. Nanti dihafal ya. Kemudian di bawahnya milimeter ini ada mikrometer, lambangnya seperti ini, seperti huruf U Latin ya di sini. Kemudian ada nanometer, ada pikometer, ada femtometer, dan juga atometer ya. Bisa lihat keterangannya di tabel. Oke. Nah, untuk yang ini di atasnya kilometer, Ibu sengaja kasih garis 3. Ini artinya bahwa naik satu tangga itu sudah dibagi 1000.
ya, kelipatan 1000. Turun 1 tangga dikali 1000. Jadi dia ini untuk konversinya ini sama dengan konversi volume tadi. Begitu pula dengan di bawah. Milimeter ke mikrometer ini juga dikali 1000, mikrometer ke nanometer juga dikali 1000 dan seterusnya. Kalau naik dibagi, ya. Hanya itu saja tambahannya. Nah, karena Ibu merasa penting ketika Anda belajar tentang bakteri, tentang virus pada SMP kelas 1, kalian akan menemukan satuan-satuan ini. Juga ketika kamu belajar tentang ukuran planet, pasti kamu menemukan awalan satuan yang lebih besar dari kilometer, ya. Jadi Ibu merasa penting untuk memberikan tambahan materi ini. Nah, kita lihat dua contoh. Misalnya di sini 6 gigameter, ya. 6 gigameter sama dengan berapa kilometer? Maka kita lihat dari giga ke kilo. Berarti kita berangkatnya dari sini, ya. Turunnya berapa? 2 tangga, ya. Dari giga ke mega, mega ke kilo, ya. 2 tangga berarti N-nya kita ganti dengan 2, ya. Sehingga 6, Ibu besarkan lagi, ya. 6 dikali dengan 10 pangkat 3 dikali 2, N-nya adalah 2, ya. 3 ini karena naik 1 tangga sudah dibagi 1000, turun 1 tangga sudah dikali 1000, sama dengan volume. Sehingga 3 kali 2 ini sama dengan 6. 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Sehingga 1 juta dikali 6 hasilnya adalah 6 juta kilometer. Sehingga 1 gigameter itu setara dengan 6 juta kilometer, ya. Jadi kalau kamu punya data 6 gigabyte, maka itu setara dengan 6 juta byte, ya, 6 juta byte. Oke, lanjut. Sekarang kita ke satuan yang kecil, satuan mikro, ya. Satuan mikro. Nah, 2 juta nanometer sama dengan berapa milimeter? Kita lihat nano ke mili. Berarti dari sini kita naik 1, 2, ya. 2 tangga. Ingat bahwa di sini naik 1 tangga juga dibagi dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Sehingga kalau 2 tangga maka N-nya kita ganti dengan 2. Sehingga di sini 2 juta dibagi dengan 10 pangkat 3 kali 2 milimeter sama dengan 10 pangkat 6 atau setara dengan 1 juta, ya. Sehingga 2 juta dibagi dengan 1 juta sama dengan 2 milimeter. Demikian penjelasan Ibu tentang konversi satuan. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami materi ini dan untuk menguji pemahaman Anda, maka Ibu juga mengirimkan 6 nomor soal untuk kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, silakan dikirim ke nomor WA pribadi Ibu, ya. Oke, selamat siang. Semoga membantu, tetap semangat, salam merdeka.